Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 8 Agustus 2024, hari Kamis. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, update untuk XAUUSD kemarin pada saat live itu kan kalau bisa nge-buy, kalian bisa nge-buy dengan posisi ketika nanti bisa break di atas 2398 ya. Ya ini breaknya pas sih ya, ini di break kemudian retest sedikit, kemudian ini harga naiknya tapi ternyata tidak sampai ke area yang saya inginkan ke 2409, ke resistennya di sini. Ternyata harga itu berhenti sampai 2406. Kalau dicari 2406 sih itu sebenarnya nggak ada area yang tepat sih di 2406, kenapa harga berhenti di sana ya. Ya mungkin emang marketnya emang pengen reverse aja gitu kan. Jadi kalau dilihat emang marketnya itu kalau kemarin break di atas 2398 kemudian turunnya pun juga melewati area support di 2377 sampai 2375. Nah, ini berarti kondisinya ini masih luar biasa sideways-nya. Jadi kalau kalian mau trade berarti sekarang range-nya adalah dari ya sebesar ini ya, gampang aja. Berarti sebesar ini kalian range tradingnya dari 2420 max sampai 2375, itu udah paling bawah ya. Ini supportnya, kalau supportnya ini lewat, kita masih punya support lagi satu di 2365. Kemudian di atas, ya paling atas resisten di 2420. Untuk hari ini secara berita kita nggak ada berita apapun, cuma ada satu ya seperti biasa hari mingguan ya. Mingguan di hari Kamis, di sini sih diperkirakan data tingkat penganggurannya bakal turun dari 249.000 ke 241.000. But let's see nanti ya. Kalau misalnya data pengangguran klaim mingguannya ini naik, ya udah berarti itu akan menandakan ciri-ciri ekonomi yang melambat karena jumlah penganggurannya semakin lama semakin tinggi ya. Kalau kalian lihat ini ya, terus naik dari Juni 2024 ya. Sorry. Dari 2024 Juni tanggal 13 turun ke 38, 33, 38 turun sampai ke 222, kemudian naik 243, 235, 249 ya kan. Langsung ekstrim naiknya. Kalau keluarnya sampai di atas 250.000, wah itu gawat sih, karena kalau kita secara histori jauh ke belakang ya, kalau sampai keluar di atas 250.000 maka itu akan kembali ke zaman tahun lalu Juni 2023 dan juga di saat Agustus 2022 2 tahun yang lalu, dan juga tentu aja pada saat Oktober 2021 ya, pada saat baru-baru COVID di sini. Ini kan gede banget angkanya, bahkan sampai ke 400.000 ya. Bahkan sampai 500.000, 700.000, 800.000. Jadi kalau pelan-pelan meningkat secara pasti ya, ini kan 249. Misalnya kalau keluarnya 250, 51, 52 gitu kan. Banget keluarnya 260.000. Wah, itu kemungkinan memang semakin lama berarti tingkat pengangguran di Amerika itu semakin tinggi. Itu aja sih ya. Untuk sekarang bagaimana? Ya, untuk sekarang kalau dilihat ini apa namanya, untuk area supportnya di 2377 sampai 2375 itu tetap ya tidak berubah. Terus kalau kita lihat dari sudut pandang weekly sekarang ya, kalau dilihat dari sudut pandang weekly tetap low-nya tidak berubah ya. Kita punya waktu lagi 1 hari 20 jam. Oke. Oke, di sini saya analisa ulang ya. Untuk weekly ya, ingat kita kemarin kan akhirnya close di atas resisten ini ya. Kalau kalian ingat, ini kita close di atas resisten ini untuk pertama kalinya secara weekly. Oke, clear ya kan. Monthly nggak usah saya lihat karena ini monthly kan baru running juga ya. Tapi yang penting secara monthly ini sudah masuk kriteria kalau memang ini marketnya pada bulan ini mau bullish. Ini kriteria sudah kena, itu aja. Dari segi weekly tetap tadi ya. Dari segi weekly kita kan pertama kalinya close di atas weekly resistance di sini ya kan, untuk pertama kalinya. Nah, sekarang ini
harganya itu drop ke bawah kencang sekali ya, walaupun kita masih punya waktu lagi 1 hari 20 jam, dan dari secara fundamental ataupun bukan fundamental, dari segi kalender ekonomi kita masih punya 1 dan 2 sih, besok kayaknya ada. Oh, besok nggak ada ya, besok nggak ada sama sekali. Berarti untuk dari segi kalender ekonomi kita cuma 1 ya, lagi 1 aja, lagi 1 berita pada hari ini. Untuk membuat ini menjadi flip bullish diperlukan kekuatan sejauh 540 pip ke atas ya, yang dimana ini harus terjadi paling enggak sampai nanti malam. Kalau nanti malam kita berhasil tutup di sekitaran 2400 ya, itu bakal bagus karena kemungkinan besok akan bisa lanjut naik lagi. Ya, itu masih kemungkinan karena ingat ya, dari harga sekarang 2387 sampai flip bullish itu sampai ke 2441 ya. Itu memerlukan kekuatan sejauh 540 pip. Yang dimana menandakan memang secara minggu depan kita akan bullish lagi ya kan, sampai all time high lagi. Tapi kalau misalnya ini ya, ini misalnya ditutup dengan bearish seperti ini, nah ini saya worry nanti ya. Yang saya worry-nya adalah ini potensialnya adalah fake out. Kalau ini adalah potensialnya fake out, berarti ya kalau kalian lihat aja ya, misalnya pada minggu ini kita ditutup di pembukaan weekly di minggu lalu di 2387. Kayak beginilah close-nya, anggap ya. Anggap close-nya seperti ini. Berarti ini kan bisa dibilang besar bodinya sama, cuma beda candle ekornya aja. Yang dimana berarti ini candlenya adalah fake out ya. Dimana ini adalah candlenya fake out. Berarti menandakan market akan melanjutkan penurunan sampai mana turunnya, sampai minimal lah ya, sampai ke resistance become support di weekly yang ada di sini ya. Kemudian terjauhnya adalah sampai di sini ya, ini sampai jauh, ini minimal lah sampai sini, kemudian maksimal sampai ke supportnya di sini. Itu pun kalau close-nya seperti ini ya, itu pun kalau close-nya seperti ini. Kalau close-nya di harga di bawah pembukaan di bawah pembukaan weekly pada minggu lalu ya, pokoknya di harga ini pembukaannya berapa ini ya. Kalau misalnya ini kan lagi 1 hari ya, pembukaan weekly ini kan di harga 2387, kemudian besok sekiranya ini tidak kalau sekiranya ini candle close di bawah 2387,71 ya, kalau enggak close-nya misalnya di sini ya, kalau misalnya close di 2378 atau misalnya terekstrim sampai di 2368 gitu kan, kalau close-nya sampai sini berarti ini adalah bearish engulfing, yang berarti itu harga bisa lanjut drop, yang berarti harga akan lanjut turun sampai ke yang tadi 2334, sampai turun paling jauh ke 2290 tengah sampai 2300 ya. Jadi ini penentuan ya, karena weekly ini kan candlenya bearish sekali ya, dan memerlukan power 500 pip ke atas sampai ini bisa flip bullish ya. Kalau memang ini market maunya flip bullish pada minggu ini, itu akan sangat luar biasa bagus, berarti kita memang akan bisa all time high di minggu depan. Tapi kalau misalnya marketnya tadi bearish berhenti di 2387 atau nggak sampai di 2378 sampai 2360 gitu kan, berarti minggu depan otomatis kita melihat penurunan karena potensialnya ini adalah fake out ya. Terus kalau misalnya harga dari candle weekly sekarang close di harga 2411 ya, 2411, yang berarti ini kan candlenya bakal berbentuk seperti ini. Oke, candlenya bakal berbentuk seperti ini ya kan. Jadi disclaimer dulu ya, besok dan hari Senin saya tidak bisa bikin video analisa harian ya, karena ada kepentingan pribadi. Jadi hari Jumat dan hari Senin mungkin kalaupun ada analisa harian itu mungkin dibawakan oleh teman saya. Tapi kalau saya pribadi
hari Jumat dan hari Senin itu saya tidak bisa ngisi analisa harian. Oke. Guys, langsung kasih tahu analisa penutupan weekly-nya di sini. Kalau misalnya candlenya ini nanti bergerak dan tutup seperti ini besok ya, penutupan weekly-nya seperti ini, saya rasa ini masih fine ya, masih it's okay. Karena berarti ini dia merespect resistance. Apakah itu potensial fake out? Ya, potensial fake out juga. Selama harga masih tutup di bawah resistance di sini, maka ini adalah potensial fake out. Tapi kalau tutupnya di sini ya, kalau tutupnya di sini ini belum bisa dikatakan potensial fake out. Ya, kalau tutupnya di sini ya, tutupnya di sekitaran 2425, 2420 nggak bisa dikatakan bukan nggak bisa, belum bisa dikatakan fake out. Tapi kalau tutupnya di bawah 2417 ya, berarti bisa dikatakan itu adalah fake out, maupun itu tutupnya di 2411, 2412 gitu kan. Berarti kalau misalnya tutup di 2411, 2412, 2413, 2415 gitu kan, dengan ekor panjang yang sangat panjang seperti di sini, ekor bawah di sini, maka kemungkinannya di minggu depan ya, itu kita bisa melihat penurunan dulu untuk mengisi ekornya dulu sampai setengah, kemudian baru harga bisa bergerak lanjut naik untuk meretest resisten di sini. Berarti dengan candle bergerak seperti ini, kita punya satu hidden support yang tidak kelihatan ya, namanya juga hidden support tidak kelihatan, yaitu yang ada di sekitaran sini. Kalau misalnya candlenya close seperti ini ya, kalau candlenya close seperti ini ya, pokoknya di atas 2400 ya. Kalau candlenya close di atas 2400, maka secara weekly kita punya satu hidden support yang ada di harga 2388 ya, atau enggak 2387 atau enggak 2385, itu bisa kalian lihat ya, yang ada di sini. Berarti di sini kita ada satu yang namanya hidden supportnya di sini, yang berarti harga respect area ini. Berarti secara di minggu depan kalau candle close-nya kayak gini, harga kemungkinan akan turun dulu sedikit, kemudian lanjut naik untuk meretest resisten 2430. Apakah bakal mencetak all time high? Belum pasti. Ya, karena kalau candlenya begini belum pasti mencetak all time high. Kalau candlenya naik dan tutup kayak gini ya, ya udah, ini berarti bukan fake out. Yang berarti minggu ini market tuh mengambil liquidity dulu sebelum naik. Ya, berarti minggu depan otomatis harga akan naik. Ya, gitu. Itu dari segi weekly ya, sudah saya kasih tahu potensialnya ataupun skenario-nya. Dan dari segi daily ya tetap sama ya, tidak berubah. Dari segi daily kita punya satu resisten di sini tidak berhasil di break ya kan. Kemudian kita punya satu resisten lagi di sini ya kan. Kemudian kita punya satu support lagi di sini. Dah clear. Oke. Kemarin saya tidak bisa katakan harga bakal drop parah karena market tuh berhenti di support. Ya, ini marketnya berhenti di support. Kalau dia break kayak gini, enak. Kita bisa ambil posisi sell dengan lebih jelas gitu kan. Kalau marketnya berhenti di tengah-tengah kayak gini, dengan kondisi dia sudah meretest support ya kan. Dia meretest support yang di daily, kemudian mantul naik berhenti di supportnya di sini. Makanya saya belum bisa bilang ambil posisi buy ataupun sell tuh rada berat. Ya, walaupun dia close-nya di 2409. Kemudian kemarin juga kan di sini ada, kalau nggak salah, supportnya juga ya kan, bukan hidden support sih, minor supportnya di sini. Dan marketnya pun berhenti di sini juga loh, di 2491 kemarin kan. Makanya saya juga belum bisa ambil posisi buy atau sell secara jelas. Yang penting secara daily ini areanya ya. Ini adalah resisten di 24 ya, ini terserah kalian mau pakai berapa ya. Pokoknya kotaknya sebesar ini. Ini sebesar kotaknya, terus ini besar kotaknya dari ini ke sini. Ya, ini dari ambil besar kotaknya ya, besar kotaknya ambil dari ekor atas yang candle doji di sini, kena sampai pembukaan yang ada di tanggal 23 Juli. Kemudian yang candlenya di bawah di sini, ini cukup kena bagian atas dari bukan all time high, apa namanya, candle yang high di sini sampai kena low yang ada penutupan candle di sini. Nah, ini ya. Jadi ini adalah resisten jelas ya. Jadi sekali lagi ini ada daily resisten, kemudian ini menjadi tengah-tengahnya ataupun pivotnya, dan ini adalah supportnya. Oke, jadi ini clear ya. Jadi supaya kalian tidak bingung kemana arahnya dan kalian sudah tahu ini adalah key area yang penting. Oke, jadi ini adalah daily-nya. Kalau dibawa ke H4, ya udah, ini secara daily H4 kalau dilihat
Ya sekarang market market H4-nya rangingnya dari 2362 sampai 2414, itu pun sejauh 500 pip ya. Rangingnya besar sekali, 500 pip ya. Kalau di atas 2414 sampai 2476 itu bahkan sampai 610 pip. Karena ini range-nya besar sekali ya. Ini kalau kalian lihat ini kan range-nya besar sekali. H4 dan daily itu sama pandangannya. Tapi kalau kalian mau kecilkan lagi pandangannya, ya bisa kalian berarti ambil minor-minornya ataupun support-support minornya yang bisa kalian ambil. Contohnya adalah di H4 kita bisa pakai yang sekarang terjadi di sini ya, di harga di 24 saya pakai penutupan aja deh di sini di 2486,5 ya, 2486,5 deh, 2486,5. Kemudian kalau dicari H4-nya lagi di tengah-tengahnya, saya rasa bisa juga di sini ya. Kalau mau dicari lagi nih, kalau kalian benar-benar mau menipiskan lagi ya apa tuh jarak-jaraknya, ini bisa yang ada di harga 2375 deh, coba ya. 23, oh enggak terlalu tinggi itu, 2375 ya, 2374,25 lah nih, 2374,25. Kemudian kalau yang di atas yang bisa saya pakai adalah yang ada di harga ini, yang ada di sini di 2397 ya kan, kayak kemarin 2397 masih sama. Ya udah, ini secara H4-nya ya. Berarti kalau di antara 2414 sampai 2362 ini adalah areanya, ada 2397, 2386, 2374. Sekarang secara H4 ini kan harga sudah break nih, break di bawah 2386. Mau di sell enggak? Tinggal cari aja. Berarti H4 kita nggak bisa ambil sell karena di sini nggak ada potensial nge-sell, di sini nggak ada supply yang bagus. Resisten pun jelas banget di 2414, nggak usah pakai mikir ya kan. Kalau dibawa ke H1, sekarang gimana? Apakah ini bisa dikatakan sebagai area supply-nya? Kalau saya lihat ini sih nggak bisa dikatakan area supply. Sebentar, karena dia dia datang dari sini, dia ngebreak, orisinilnya belum di break ya. Orisinilnya ini belum di break sih soalnya. Jadi kan ini bisa dipakai ya, bisa. Ini kan candlenya kalau dilihat kan candlenya drop, kemudian ada bullish engulfing, kemudian dihantam lagi bearish engulfing. Jadi kan ibaratnya market itu berusaha untuk membuat kenaikan tapi ternyata gagal, market itu ternyata membuat penurunan lebih lanjut ke bawah. Jadi bisa diambil, bisa. Karena kalau kalian lihat ini ceritanya dari candlenya, ataupun kalau kalian mengartikan dari candlenya ini kan marketnya dipaksa turun, bukan dipaksa turun, didorong turun. Kemudian ketika marketnya melawan untuk bergerak naik, untuk bisa melanjutkan kenaikan sampai 2414, ternyata dari segi market itu tidak menginginkan hal tersebut. Yang ada ketika market didorong naik, berarti kan ini kalau kalian lihat ini bullish engulfing. Ya pasti banyak yang terkecoh di sini juga. Di sini bullish engulfing dan dia juga sudah meretest ini. Kalau dilihat secara kasat mata ya, dia juga sudah meretest ini. Break, retest, kemudian bullish engulfing, pasti rata-rata ada yang langsung ambil posisi buy di sini di time frame H1 dengan stop loss-nya pasti di bawah di sini. Di bawah apa? Di bawah low-nya di sini. Makanya kalau dilihat secara time frame H1 tidak ada perlawanan sama sekali. Kalau kalian lihat ini nggak ada ekor atasnya sama sekali ya. Ketika market buka di jam 1 dini hari ya, atau nggak jam 12 WIB, harga langsung drop ke bawah. Jadi inilah yang menandakan ada perlawanan signifikan, yang dimana berarti ceritanya market tuh ditekan turun, ada perlawanan. Ketika dilawan balik, perlawanannya ini tidak berhasil mengalahkan candle sebelumnya, yang dimana berarti harga langsung ditekan turun. Ketika ditekan turun drastis seperti ini, berarti saya rasa di dalam candle hijaunya ini ada order-order yang ketinggalan kayaknya ya, ataupun kalian sebutnya seperti unfill order ataupun order block ataupun apa, itu saya rasa ada di dalam candlenya ini.
Tapi kalau dikatakan apakah ini area supply yang bagus untuk di sell, kalau saya pribadi enggak. Kenapa? Karena kalau dilihat kan ini marketnya datang dari candle yang market ini kan datang dari market yang naik ya. Marketnya kan naik kayak begini ya, naik turun ya. Ininya orisinil paling bawah ini belum di break. Kalau misalnya ini nanti ya, misalnya ini ketika turun naik sedikit dan turun sampai sini ya, turun sampai 2374 lah ya, anggap sampai 2374, ini baru bisa saya katakan sebagai area supply. Karena kalau dilihat berarti kan ini area naiknya sudah dilewatin semua ya kan, sudah dilewatin semua, berarti otomatis kita bisa nge-sell di sini. Ini adalah bisa dijadikan area supply juga. Dan 2397 sekali lagi kayak kemarin menjadi area resisten yang bisa kalian pakai. Oke. Kemudian kalau dilihat lagi bisa ambil buy nggak sekarang karena harga naik di atas 2386,5. Kalau mau lebih secure ya kita lihat H4-nya lagi. Apakah nih H4-nya adalah fake out atau enggak? Kalau H4-nya ini bukan fake out ya kemungkinan ini market bisa lanjut turun. Kalau marketnya ini adalah fake out ya kalian nanti bisa nge-buy target lah sampai 2397, apa. Kalau dilihat bisa nggak naik sampai sana. Di time frame 15 kita bisa lebih kecilkan ya di sini. Tuh. Ini kita bisa kita lebih kecilkan di time frame 15 di sini, berarti di 2397. Kalau kalian ada yang mau nge-sell di sini, it's okay, nggak masalah. Ya, bisa kok nge-sell di sini. Kalau nge-buy gimana ya? Sekarang sih potensinya bisa nge-buy di sini. Asal targetnya sampai 2397 aja. Stop loss di mana? So far stop loss yang bisa saya kasih adalah di swing terakhirnya di sini. Ya, atau kalian mau jauhkan sampai swing terakhir di sini, silahkan. Kalau ini adalah 88 pip dengan target sampai 2397 per video sekarang, ini sih risk reward rasionya 1 pas ya. Tapi nanti kalau misalnya kalian nonton nih harga sudah terlanjur tinggi, ya kalian jangan maksa buat open juga gitu loh. Jangan dipaksa open juga. Kalau menurut saya sih gitu. Yang bisa di buy kalau harga melewati area supply-nya ini bisa nggak di buy? Saya rasa bisa, tapi dengan kondisi marketnya harus benar-benar break ya. Ya, market benar-benar break itu maksudnya adalah ini kan marketnya kan berusaha untuk mengejar area yang tadi di sini ya, area yang tadi ya anggaplah supply juga di sini boleh lah, ataupun apa ya sebutannya ribet lah ya, ataupun supply boleh lah, biar nggak ribet bahasanya. Ini kalau marketnya kan potensialnya ini kan bergerak naik nih untuk mengejar area supply-nya di sini. Kalau memang misalnya ini marketnya mau bergerak naik dan menuju resisten daily ya, pivot daily-nya di 2414, maka ini haruslah break langsung naik ya, langsung naik, tapi naiknya kalau bisa tidak tidak langsung dihajar turun. Berarti misalkan pelan-pelan nih, pelan kena sedikit ya, kena ujungnya dikit kemudian turun, masuk lagi sedikit turun, kemudian langsung jebol ya. Jebol, ketika jebol retrace sedikit ya, retrace sedikit, kemudian ada rejection, kemudian ada bullish engulfing. Nah, itu kalian bisa langsung ambil buy. Tapi selama marketnya ini memberikan kita konfirmasi yang bagus ya. Karena ini kalau dilihat nih sepertinya bakal ada yang numpuk sell di sini. Kalau lihat dari bentuk candlenya sih bagus ya. Tahanan juga 2397 sama yang kayak kemarin ya kan, 2397. Jadi kalau ada yang mau nge-sell di sini saya rasa bisa dengan stop loss-nya nggak usah tinggi-tinggi banget. Ya nggak usah kalian stop loss-nya di sini. Kalau ada yang mau nge-sell di sini, stop loss-nya cukup di atas ini, di atas swing-nya di 2401. Berarti bisa di 2403 atau enggak di 2404 ya, itu pun 63 pip ya, masih under 100 pip lah, masih oke. Ya, dengan target ya sesuaikan. Kalau kalian mau targetkan sampai 2390 itu pun 75 pip ya. Kalau target sampai 2386 di H4 yang tadi itu sudah risk reward rasionya 1:2. Oke, jadi silahkan kalau kalian mau ambil sell di sini boleh. Kalau kalian mau tunggu break di atas mau nge-buy juga boleh. Kalau ditanya saya pribadi gimana? Kalau saya pribadi ya sekali lagi sama seperti yang sudah saya berikan secara fundamental ya, no reason ini marketnya bergerak turun sebenarnya, kecuali memang ini hanyalah sebatas koreksi yang dimana dianggap sebagai marketnya terlalu mahal. Ya, yang dimana saya juga kemarin sudah bilang kalau
eh, para investor besar ataupun para big fund dan sebagainya sudah melakukan rapat sendiri mungkin ya, yang menargetkan setiap kuartal di tahun 2024 ini mau sampai mana. Oke, kalau di tahun 2024 kuartal kedua kan target kita sudah kena di 2400. Nah, ini kita memasuki kuartal ketiga. Bulan depan adalah terakhir di kuartal ketiga, di mana kita akan menutup di kuartal ketiga. Apakah penutupan kuartal ketiga akan bisa menyentuh 2500 atau enggak? Itu aja sih. Karena sekali lagi secara fundamental ini no make sense kalau harganya turun. Itu aja sih. Jadi kalau saya pribadi tanya dengan pergabungan teknikal dan fundamental, ya saya lebih prefer drivernya adalah fundamental. Berarti otomatis saya prefer buat nge-buy aja. Itu sih. Apalagi ini sudah memasuki bulan Agustus, yang dimana di bulan depan itu kita sudah melihat pemotongan suku bunga di Amerika. Ya udah, intinya saya pokoknya nge-buy aja sih. Tapi dengan nge-buy dengan harus teknikalnya juga harus clear ya. Jadi kalau misalnya memang nanti bisa nge-buy di atas 2397 atau enggak sekalian melewati daily pivot di 2414 gitu kan, baru nanti saya bisa nge-buy gitu. Oke, tapi ingat ya, batasan kalian untuk di trading adalah sebesar ini. Dari 2476, 2414 sampai 2362. Kalau oke, ini saya baru ingat sekarang, kan besok nggak ada analisa ya, besok dan Senin. Kalau 2414 lewat, ini kalau skenario-nya marketnya naik ya, kalau market naik dan break di atas pivot 2414 besok misalnya gitu kan, di atas 2414 di mana bisa diambil untuk areanya. Di atas 2414 yang bisa saya kasih adalah kayak kemarin itu kan ada di level 2432 ya. Tapi ingat 2432 ini kemarin sempat tidak beberapa kali di respect gara-gara terjadi news yang sangat signifikan ya, di sini sempat tidak beberapa kali di respect. Walaupun sebenarnya ini marketnya di respect beberapa kali di 2432. Jadi kalau 2432 tidak bisa dijadikan alternatif, itu kalian bisa cari alternatif selanjutnya adalah di harga 2452 yang dimana kebetulan ini secara H1 kita ada yang namanya area supply terbaru ya. Walaupun orisinilnya adalah di sini ya. Ini kan orisinil area supply-nya. Ini kan sudah kena sekali bearish engulfing, harga langsung turun. Jadi kalau saya pribadi orisinilnya masih bisa dipakai, tapi kita bisa geser untuk area supply-nya di sini. Untuk mencari lebih presisi ya, karena kalau saya lihat ini sudah digeser area supply-nya yang ada di 2452. Jadi kalau area supply 2452-nya lewat dan ketabrak orisinil dari supply-nya di sini dan ketabrak lagi ya, ingat, ini orisinil area supply all time high, kemudian terbentuk orisinil yang baru dan pindah lagi ke 2452. Jadi ingat ya, ini yang pertama. Kemudian ini yang kedua, kemudian ini yang terakhir ketiga. Jadi kalau semuanya ditabrak sudah lewat, ini lewat, kemudian ini juga lewat, dan yang paling atas juga lewat, ya udah kita sudah all time high. Itu. Tapi potensial bisa mantul nggak di 2452? Potensialnya ada, tapi tergantung seberapa cepat marketnya itu naik ya. Kalau marketnya langsung membuat candle besar, saya rasa sih itu nggak bakal di respect. 2452 saya rasa nggak bakal di respect. Oke, jadi saya rasa begitu aja untuk analisa teknikal dan sedikit fundamental untuk XAUUSD pada hari ini. Sekaligus ya untuk besok penutupan weekly, dan kemungkinan mungkin hari Senin saya bikin di community deh ya, community YouTube atau enggak yang di Discord, nanti saya juga kasih sedikit insight lah ya untuk di hari Senin dan gimana weekly-nya. Dan saya sih untuk minggu ini saya nggak expect harga lompat ke 2500, tapi who knows ya kan, siapa tahu minggu ini waktu lagi satu hari market naik secara 500 pip ke atas, hari ini naik 250 pip, besok naik 250 pip, wah itu 2500 mungkin kita bisa lihat pada minggu ini. Tapi saya sih pribadi nggak expect sampai 2500 sih. Ya mentok-mentok sampai 2414 lah ya untuk mengisi kekosongan dari range-nya di sini. Ini kan sudah kena support ya, sudah kena resisten. Ya, jadi ibaratnya marketnya kan begini ya. Dari semenjak dia break di bawah 2414 kena support, kena resisten, kemudian sekarang turun lagi, turun. Nah, logikanya ini sekarang sih harusnya naik ya.
Pokoknya next ya sampai 2410 lah ya, sampai 2410 kemudian berhenti. Karena marketnya kan kemungkinan akan tektok seperti ini. Tek 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 tek, kemungkinan ya tektok seperti ini. Oke, jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Sekali lagi untuk besok ya tidak ada analisa, dan juga di hari Senin tidak ada analisa karena saya ada kepentingan pribadi saya. Jadi tadi sudah clear ya. Jadi kalau ada yang masih tanya untuk di hari Jumat dan hari Senin seperti apa, bisa tonton analisa hari ini ya. Karena hari ini juga tanggal cantik ya kan, tanggal 88. Silahkan dicari diskon kalau kalian ada yang mau cari belanja. Jadi sekian dulu untuk analisa pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD minggu depan. Bye-bye.